Kisah Abu Nawas dan kambing. Di negeri Persia hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Kharizmi. Lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerahnya, tetapi sayang usia perkawinannya yang sudah mencapai 5 tahun, tidak juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari setelah sholat Asyar di masjid ia bernazar, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Setelah ia pulang dari masjid, istrinya yang bernama Nazariah berteriak dari jendela rumahnya, "Nazariah, hai hoi, cuit-cuit, suamiku tercinta, aku sayang kepadamu, ayo kemari, cepat aku nggak sabaran lagi, kepingen nih, cepat, aku kepengen ngomong." Abdul heran dengan sikap istrinya seperti itu, dan langsung cepat-cepat dia masuk ke rumah dengan penasaran sebesar gunung. Abdul, nafasnya kecapaian berlari dari jalan menuju ke rumahnya. "Ada apa istriku yang cantik?" "Nazariah, aku hamil Kang Mas." "Abdul, kamu hamil?" "Cihui, hui." Sambil meloncat-loncat kegirangan di atas tempat tidur, plok, dia terperosok ke dalam tempat tidurnya yang terbuat dari papan itu. Tidak lama setelah kejadian itu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat cantik dan lucu, dan diberi nama Sukawati. "Pak Lurah, anak Anda kan laki-laki, kenapa diberi nama Sukawati?" "Abdul, dikarenakan anak saya laki-laki lah makanya saya beri nama Sukawati. Jika saya beri nama Sukawan dia disangka homo." "Abdul, hai Malik, ajudannya, cepat kamu cari kambing yang mempunyai tanduk sebesar jengkal manusia." "Malik, tanduk sebesar jengkal manusia? Ya heran, mau cari di mana tuan?" "Abdul, cari di dalam hidungmu dongol, ya cari di seluruh negeri ini." Beberapa hari kemudian, Malik, "Tuan Abdul, saya sudah cari kemana-mana, tetapi saya tidak menemukan kambing yang punya tanduk sejengkal manusia." "Abdul, bagaimana kalau kita membuat sayembara, cepat buat pengumuman ke seluruh negeri, bahwa kita membutuhkan seekor kambing yang memiliki tanduk sejengkal manusia untuk disembelih." Menuruti perintah tuannya, Malik segera menempelkan pengumuman di seluruh negeri itu, dan orang-orang yang memiliki kambing yang bertanduk pun datang ke rumah Abdul, seperti pengawas pemilu. Abdul memeriksa tanduk kambing yang dibawa tersebut. "Abdul, hai tuan, Anda jangan menipu saya, kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Kemudian ia pergi ke kambing lain. "Jangan main-main tuan, ini tanduk kambing palsu." Setelah sekian lama menyeleksi tanduk kambing yang dibawa oleh kontestan sayembara, ternyata tidak satu pun yang sesuai dengan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul hampir putus asa tiba-tiba. "Abdul, saya ada ide, segera kamu ke ibu kota dan jumpai Pak Abu dan katakan saya ingin meminta tolong masalah saya." Malik segera menuruti perintah tuannya, dan segera menuju ibu kota dan menjumpai Pak Abu yang punya nama lengkap Abu Nawas. "Malik, Pak Abu, begini ceritanya, cus. Pak Abu bisa bantu tuan saya, Pak Abu. Katakan pada tuan kamu bawa kambing yang punya tanduk dan bayinya tersebut besok pagi ke Masjid Fathun Qarib." Malik segera pulang dan memberitahukan kepada tuannya bahwa Pak Abu bisa membantu dan STSS di esok pagi Abdul menjumpai Pak Abu dengan seekor kambing yang punya tanduk dan anaknya yang masih bayi tersebut, beserta istrinya. "Pak Abu, baiklah Tuan Abdul, jika nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu." "Abdul, ini kambing dan anak saya Pak Abu." Pak Abu kemudian mengukur tanduk kambing tersebut dengan jengkal anak bayi tersebut, dan Pak Abu memperlihatkannya ke Abdul. "Pak Abu, sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat kambing yang pas." Abdul, cihui, uhui, Pak Abu memang hebat. Dia meloncat-loncat kegirangan di dalam masjid setelah melakukan sujud syukur, dan tiba-tiba selait, dia terpeleset jatuh, karena lantainya baru saja dipel oleh pengurus masjid itu. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.